Tuh, Oh kan? itu depan Gamon ada KLX baru ya? Iya itu KLX sama yang Supermoto ya SM. Nah, gue penasaran, Bro. Hmm. Kalau harian di Jakarta nih, naik motor trail kayak KLX gimana ya rasanya? Gue juga belum pernah coba. Tapi mumpung ada motornya, gimana gue coba? Gue tahu nih rute yang menarik, sekalian gue mau liputan juga. Kemana? Kemana? Ada dah, lihat aja nanti. Tapi jangan jauh-jauh. Enggak, Yang deket. deket boleh, tapi yang penting ada jalan kota, jalan jeleknya juga ada. Ah, biar sekalian ngerasain ya. Nah iya, kan percuma kalau bawa motor kayak gini nggak bisa ngerasain full. Nah, motornya sendiri kan ada dua nih, Rul. Ada yang trail, KLX 150 yang reguler gini, sama yang Supermoto. supermoto nih. Lu yang mana nih? Gue coba Supermoto dulu. Nah, gue juga penasaran naik motor trail kayak gimana nih pakai ban kayak gini ya. Nah teman-teman, Gerehan nih, akhirnya Han kita sampai juga nih di tempat tujuan kita. Di mana ini Han? Di Legok Gawir. Legok Gawir teman-teman. Jadi jaraknya tadi sekitar 1,5 jam lah ya dari kantor kita di Palmerah ke tempat sini. Nah tadi kita udah nyobain. Lu pakai apa tadi Han? Kawasaki KLX 150 yang trail. Yang trail. Nah kalau gue nih pakai KLX 150 yang versi Supermoto. Setelah nyobain berbagai jalan tadi Han, tadi lewat jalan perkotaan, terus ada juga jalan-jalan yang jelek tadi tuh. Gimana impresi lu saat pakai motor ini Han? Nah, yang gua rasain, Bro. Iya. Ternyata naik motor trail itu emang menyenangkan ya, Rul ya. Kang. Jadi kalau gua sebenarnya kan gua ke tempat ini pernah lah naik motor-motor yang lain ya. Tapi biasanya naik motor matic gitu. Dan gue itu apa ya, bawa motornya agak pelan, agak ragu gitu karena kan jalanannya macam-macam lah ya. Iya. Ada jalanan jelek, beton, ada tanah. Pas lagi naik motor trail, santai aja malah gue bisa agak-agak ngegas-ngegas dikit. Enak lah. Jadi gue ngerasanya kayak emang ya nggak heran banyak orang-orang yang pakai motor Kawasaki KLX itu apa ya, adventure banget lah gitu. Karena emang motornya ini udah ngedukung. Kalau lu sendiri pas lagi naik supermoto gimana, Bro? Kalau gue sih yang gue rasain juga nggak jauh beda sama Luhan. Jadi ini kalau teman-teman bisa, yang saya rasain nih, ini motornya tuh kayak fun to ride gitu. Jadi kalau bawa motor ini tuh kayak senyum-senyum gitu ya. Ya kan? Kayak jadi beda nih teman-teman, kayak dibanding pakai motor biasa. Kalau motor sport biasa Tuhan, kayak motor-motor sport, ya Ninja sport gitu lah, ya. ya Ninja atau yang lainnya, rasanya kan kaku kalau kita Ya. lewat jalan-jalan perkotaan. Tapi pakai trail ini tuh loose. Ya. Dan satu lagi, ini jangan lupa, ini kalau pakai motor kayak gini teman-teman, karena emang sejatinya kan motor ini Han ya, Ya. itu kan dia hidupnya dua alam nih teman-teman Ya. nih, bisa buat jalan jelek off road ataupun on road. Jadi kalau ketemu polisi tidur atau jalan jelek tuh nggak jadi masalah. Malah kadang-kadang suka gini, mana polisi tidur, Ya. mana jalan jelek. Pede ya. Gitu iya, jadi malah Ya. pengen nyari-nyari gitu. Nah itu Ya. yang bikin apa ya? Kalau gue sih jadi ngerasa nyaman. Nyamannya tuh biasanya kalau kita naik motor-motor biasa tuh teman-teman, kalau mau berangkat lewat jalan aspal, temu jalan jelek atau banyak polisi tidurnya, Ya. suka kesel kan tuh, Ya. aduh jalan jelek. Tapi kalau pakai ini tuh enggak. Ya. Rasanya kayak pengen gas terus gitu. Nah, karena kan dibantu shock breakernya kan travelnya tinggi, redamannya juga dia panjang lah gitu ya, Ya. jaraknya, dan ground clearance-nya aman. Iya. Jadi mau poldur, mau jalan jelek, hajar aja Iya, gitu. Soalnya dia antara si KX 150 yang ini kan, yang versi trail maupun supermoto udah pakai upside down dia ya sekarang. Ya, diameter asnya tuh 35 mili teman-teman. Jadi makanya tetap nyaman juga ya nanti dipakai. Ya, nyaman lah, mau jalanan yang gak rata gitu, batu-batuan masih enak. Masih enak. Terus yang gua rasain juga nih, Rul, motornya enteng, ringan ya. Jadi pas lagi jalanan yang padat gitu ya, mau selap selip gitu, gua nggak terlalu kayak beban, wah harus mainin badan apa segala rupa. Apalagi karena posisi ridingnya ergonomis gitu kan, enak nih. Jadi jalanan yang selap selip, terus yang kalau butuh-butuh berdiri gitu kan, pas lagi jalan jelek, pas lah ini. Nah itu sama sih yang tadi gue bilang, karena jadi lebih enak gitu ya, luwes sih buat Ya. jalan-jalan. Terus yang nggak lupa juga nih, kalau naik motor trail ini tuh berasanya gagah. Yo, Iya teman-teman. Posisinya Soalnya kan posisi ini ya tinggi, iya. terus badan kita tuh, woi. Ya. Jadinya emang kesannya gagah ya, menyenangkan ya. Kalau Auto itu. ganteng. Iya, Nah. auto ganteng teman-teman. Nah, terus yang gua rasain lagi nih, Rul, misalkan dari mesin nih. Mesinnya- Mesinnya kalau lu rasain gimana nih, Rul? Kalau mesin, ini kan mesinnya 150 cc teman-teman. Kalau menurut gue sih Han,
udah cukup banget kalau buat kayak jalan perkotaan. Kalau perkotaan kan tuh umumnya ya kayak kita di Jakarta itu kan stop and go, ya kan? Jarang lah ketemu jalan yang bisa top speed ya nggak mimpi. Gitu. Kalau jalan di perkotaan tuh nyari top speed tuh mimpi. Tapi ini mungkin basicnya trail kan dia punya gigi rasionya yang dibikin berat ya kan dia. Jadi buat akselerasi itu cepet banget. Set. Jadi buat nyalip cocok sih. Ya, responsif mesinnya enak lah. Nah, setelah mesin yang gua rasain juga nih Rul nih, ini motor ini. Dari segi tampilannya itu kan emang gimana ya? Laki banget lah gitu ya. Pas kita dipakai di jalan tuh orang-orang tuh wah, gagal lah gitu ngeliatin ya. Wah, kayaknya keren gini nih gitu. Nggak heran emang kalau Kawasaki KLX ini kayak punya apa ya? Image-nya tuh kayak motor-motor yang anak muda pengen gitu kan, yang kayak apa hasil nendang pintu lah kayak gitu-gitu tuh. Karena emang anak-anak muda itu pengen gitu punya motor trail. Ibaratnya dari zaman dulu era 90-an gitu kan, Ali Topan gitu kan, pengen motor trail. Emang naik motor trail ini punya aura tersendiri yang kita di jalannya jadi kayak laki banget. Laki banget. Nah, Rul, apalagi yang jadi daya tarik dari Kawasaki KLX nih? Jadi kalau menurut gue nih An ya, yang jadi daya tarik dari motor ini juga tentu durability-nya. Nah, kalau teman-teman, kalau motor trail ini emang tadi kayak gue bilang kan, jadi ini emang motor yang didesain itu harus tahan banting. Ini motor hidup di dua alam, bisa di off-road oke, terus di jalan on-road juga oke. Makanya tuh kalau kita lihat teman-teman banyak juga yang pakai KLX itu dibuat terabasan. Ya, masuk ke hutan, babat alas gitu. Iya. Tahu nggak kalau motor-motor terabasan apa yang harus atau nggak boleh dilakukan? Saat jatuh itu nggak boleh nahan motor. Oh, langsung lepasin aja, lepasin aja. Nah, ini salah satu motor kenapa harus buat build quality-nya harus bagus kan. Kayak motor trail ini. Ini jadi ini teman-teman, emang motor-motor trail ini build quality-nya harus bagus dan harus tahan banting. Contohnya, Ban? Kalau yang gue lihat ya, ini kan mayoritas bodinya ini plastik ya. Dan ternyata kalau teman-teman cobain ya gitu misalkan, ini lentur gini nih ya. Benar, itu dia salah satu keunggulan motor-motor trail ya kan. Termasuk KLX ini punya body tuh yang bodinya tuh lentur banget teman-teman. Kalau jatuh nggak langsung pecah gitu kan. Jangan takut. Jadi kalau kita bawa motor bebek, matic itu kan takut, aduh kesenggol pecah nih ya. Motor trail tuh beda cerita, karena emang bodinya dibuat lentur banget. Apalagi ya kalau dari pasangin aksesorisnya kayak yang kelihatan di KLX 150 SM ini ya, udah dikasih handguard, terus di bagian frame-nya dikasih cover gitu kan. Terus di bawahnya juga dikasih engine guard ya. Jadinya makin pede aja, ada batu-batu kerikil gitu, tung nggak berasa, nggak akan merusak mesin. Terus ada satu lagi Han, ini mungkin banyak orang, mungkin lu juga berpikiran nih. Apa buktinya motor ini kuat? Motor ini kuat, buktinya? Buktinya satu. Saat lu lewat jalan rusak atau polisi tidur, lu hajar kan? Itu yang nggak bakal lu lakuin saat pakai motor matic yang terbiasa, ya kan? Jangan-jangan kalau kita hajar naik motor matic nih, wah, komstir gue. Nah kalau naik motor trail nih nggak teman-teman, nggak ada cerita-cerita takut, sikat aja. Shock breakernya ngedukung, frame-nya ngedukung ya. Part-part yang lainnya juga ngedukung, emang kayak itu karena memang dia buat bener-bener dibikin durability-nya kuat. Makanya mungkin ya Han ya, kalau gue tuh rumah gue tinggal nih banyak jalan jelek, terus lewat jalur perkotaan, poldur ya kan, buat gua kan orang suka buru-buru kan, kalau mana-mana susah tuh jalan pelan-pelan gitu kan. Nah kalau pakai motor matic tuh kan males banget lewat jalan-jalan. Mindik gitu lah. Kalau motor matic, kalau jalan-jalan jelek ya segimana kencang kita nggak bakal nyaman juga. Tapi kalau bawa motor ini buat kalian yang jalan jelek, terus mau ke tempat kerja mungkin gitu kan, yang terus jalan aspal, Supermoto pakai ban ini oke banget. Gua juga tadi kan nyobain nih naik KLX 150 SM. Kalau emang rutenya banyak yang aspalan, pakai KLX 150 SM cukup. Tapi yang trail ini juga dipakai di jalan aspal juga nggak lantas jadi licin gitu ya, masih tetap enak-enak juga. Jadi balik lagi ke kebutuhan ya teman-teman. Lebih senangnya gimana, dan secara tampilan juga emang dua-duanya sama-sama keren sih menurut gua. Kalau karakter sih beda-beda tipis aja karena cuma beda kaki ya. Beda kaki aja. Bannya, Jadi yang akhirnya gua rasain ya Rul ya. Kan di awal kan gua pengen nanya kan ke Rul, apa sih enaknya naik motor trail orang-orang pakai gitu ya. Dan emang KLX ini kan sebenarnya udah lama ya, udah ada di Indonesia. Akhirnya gue jadi tahu alasannya kenapa
banyak yang pakai motor trail seperti Kenapa? Kawasaki KLX. Kenapa tuh? Iya, memberikan rasa tersendiri gitu dan bikin riding lu yang kayak cuma berangkat kantor aja jadi menyenangkan Iya, gitu. benar teman-teman. Ya emang sama, gue juga merasakannya hal Ya. itu. Jadi saat kita naik tadi, ya ketemu jalan-jalan rusak, nggak sebel, Ya, gitu nggak sebel. Malah mana sih jalan rusak, Nah. maju, nah gitu teman-teman. Emang jadi menyenangkan ya. Menyenangkan. Udah gitu effortless juga sebenarnya. Kalau kita mungkin ya kalau teman-teman saat kita pertama ngelihat ya motor tinggi, bawanya susah nih, bakal susah buat nyalip-nyalip. Ternyata enggak, ya. Enggak. Karena motornya ringan ya, Masih friendly banget lah. friendly. Dan setelah lu misalkan pulang kantor masih ada spare waktu, bisa kali main ke tempat-tempat kayak gini. Iya. Itu yang bikin motor ini punya penggemar tersendiri di Indonesia ya. Benar. Jadi pengen juga gue sebenarnya buat motor kayak gini. Pengen punya lah buat kayak main-main kayak gini ya. Iya. Iya buat main-main atau kayak gue bilang tadi kalau emang kebutuhannya buat harian karena jalanan jelek bisa jadi pilihan juga motor-motor kayak gini ya. Nah, Rul, gua juga jadi pengen tahu soal perawatannya Kawasaki KLX. Mungkin kita nanti main ke dealer bengkel Kawasaki dulu kali ya. Iya, kita tanya-tanya tuh. Han. Kita tanya-tanya. Soalnya kan takutnya beda nih sama motor-motor lain karena secara jenis kan dia beda Ya, nih. beda. trail. Langsung lanjut aja lah kita ya. Nah, coba kita tanya soal perawatannya Kawasaki KLX 150 ini. Lagi sama siapa nih, Mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad nih, pengen nanya kalau KLX 150 ini untuk perawatan berkalanya tiap berapa ribu kilo sih? Sebenarnya perawatan bekas sih kita lebih mudah ya, di kisaran 1000 kilo untuk kupa yang pertama. Untuk yang kupa yang kedua tuh di kilometer 6.000 atau 6 bulan dari pembelian. Yang ketiganya 12.000 atau 12 bulan atau setahun. Wah, kalau tiap 6.000 lumayan panjang juga ya ini ya. Ya itu dari standar dari Kawasaki-nya ada di Pukbanduan. Nah, kalau untuk olinya sendiri dia kapasitasnya butuh berapa sama tipenya apa sih? Kalau olinya di kapasitas 1,3, kalau plus filter oli dia 1,4. Jadi dia SH-nya 1040 udah standarnya. Nah, terus untuk Kawasaki KLX 150 sendiri ini kan pakai karburator. Nah, untuk perawatannya sendiri biar tetap prima itu gimana sih? Terus karburator itu lebih mudah untuk perawatannya, tinggal dibersihin aja. Terus kalau mau naikin power itu kita tinggal mainin spuyernya atau pilojet main jetnya. Itu lebih mudah kalau karburator perawatannya. Iya, untuk kalau yang pengen agak lebih kenceng atau yang benar. butuh gitu ya. Emang motornya kalau dari segi speknya itu emang simple sih motornya perawatannya ya. Ya, simpel terus enteng buat rabas bagus juga. Nah Mas, ngomongin terabasan tadi nih, ini kan motor dual purpose nih, hidup di dua alam gitu kan ya. Ini kan kalau dipakai menerjang kayak genangan, aman nggak sih motor ini? Sebenarnya kalau genangan kita lebih aman ya. Jadi kita patokannya di ini aja, sebatas ini aja dia aman. Jadi kalau bisa jangan lewatan busi. Sebatas Dia lebih tinggi. tinggi banget kan, setengah motor bisa kerendam bisa jalan. Wah, iya, iya. Itu emang jadi salah satu kelebihan ya pakai motor trail. Jadi kalau buat terabasan atau ngeliat genangan-genangan air teman-teman bisa. Lebih aman dia. Aman. Lebih enak dia pemakaiannya. Berarti Ro, emang bener nih motor ya. Secara perawatannya simple, Simpel dan gampang. gampang juga, motornya juga tangguh buat dipakai kayak terabasan-terabasan. Pokoknya gue jadi tertarik lah nih. Emang motor buat harian dan emang motornya kalau pengen gimana ya? Kayak ibaratnya kita punya mobil SUV ya, mau kemana-mana gitu ya, langsung gas aja, nggak usah ragu gitu. Jadi pengen nih Rul nih. Nanti mungkin kita indir kali ya. Nah, Rul, akhirnya gue jadi tahu kenapa orang-orang suka naik motor trail ya. Iya. Emang motornya itu menyenangkan ya. Ya ibaratnya apa ya? Berangkat kerja itu yang kalau ketemu jalanan yang gak rata, jalanan beton gitu ya. Kalau naik motor lain kan kayak aduh nggak enak gitu ya.
pas naik motor ini hajar aja ya. Jadi menyenangkan ya Han. Menyenangkan nih. Jadi ya itu tadi teman-teman kayak impresi kita ya Han. Gimana sih bawa motor trail dipakai harian ya, termasuk tadi harian karena jalur yang kita lewatin ya Han ya. Jadi jalanannya ada perkotaan yang macet-macet, terus jalan-jalan tanah juga tadi beberapa, walaupun memang bukan medan off-road ekstrim, tapi seenggaknya itu jalur-jalur yang bakal kita temuin di keseharian ya Han. Nah, terus enaknya punya motor kayak gini, ya misalkan kita pulang kerja gitu kan, pengen menikmati alam-alam gitu ya, pengen ke pesisir-pesisir lah Healing kasarnya. sejenak gitu ya. Nah, healing sejenak, naik motor ini enak. Mau jalanannya jelek, mau jalanannya nggak rata gitu ya, gas aja. Oke, Nurul, gimana teman-teman pasti pengen tahu juga kan, apa kenikmatan naik motor trail. Mungkin teman-teman ada yang pengen cerita juga, ada yang punya motor Kawasaki KLX juga, gimana rasanya dipakai harian, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang suka video ini bisa tekan tombol like-nya ya Han. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya ya. Dadah.